Kami begini dari SCM begini dari keuangan begini itu aja. Tapi yang insya besok Allah, yang dicocokkan. besok baru berarti ya? mudah-mudahan besok selesai. Oke. Jadi Pak, yang kemarin Bapak pakai itu data apa Pak? Produksi Makanya maksud saya, kalau Bapak tak mau ngurus kami nih, pusat tidak mau mengurus Meranti, kasihkan kami ke negeri sebelah. Kan saya ngomong. Atau Bapak tak paham juga omongan saya? Izin Pak Bupati. Atau begini Bu, bentar Bu. Apa perlu Meranti ngangkat senjata? Kan tak mungkin kan? Ini menyangkut masyarakat Meranti yang miskin ekstrim Pak. Tadi kalau Bapak ngomong begini bagi rata, itu salah Pak. Dibagi rata kemana? Kami begini dari SCM begini, dari keuangan begini itu aja. Tapi yang insya besok Allah, yang dicocokkan. besok baru berarti ya? mudah-mudahan besok selesai. Oke. Jadi Pak, yang kemarin Bapak pakai itu data apa Pak? Produksi listing atau apa Pak yang kemarin Bapak jadi jelasin? Kita kalau kemarin asumsi, tapi ini sudah terjawab. Nanti kita sudah selesai, tinggal saya menuntut besok pembagian waktu. Karena minyak gimana itu naik. Ya, terus kita lihat. Ada lagi satu, ada prognosis, ada realisasi ini loh, iya itu. ya kan? Kalau tadi penetapan itu ada 3 ya, ada produksi, ada lifting, ada DBH. Kemudian ada lagi nanti DBH itu namanya ada prognosis, ada realisasi. Apa yang ditetapkan prognosis ini belum tentu nanti realisasinya sama, bisa naik, bisa turun. Karena namanya DBH itu tergantung dari produksi. Produksi akan menentukan lifting, lifting akan menentukan DBH. Nah, itu kira-kira. Ya, kita jadi semakin pintar kita semua ya. Oke.
Tadi kalau Bapak ngomong begini bagi rata, itu salah Pak. Dibagi rata kemana? Izin Pak Bupati, mungkin izin Pak Dirjen, dari pertanyaan Pak Bupati mungkin ada hal yang harus dikomunikasikan kembali Pak. Mungkin kami mengusulkan kalau misalnya Pak Dirjen berkenan dapat memberikan perhitungan ini kepada pemerintah Meranti mungkin lebih baik, karena memang 85% itu adalah pembagian untuk pusat dan 15% pada penghasil, dan 85% tersebutlah yang mungkin ingin dipertanyakan oleh Pak Bupati. Sebenarnya Tidak kemana? Bu, tidak. Yang tetap yang seperti biasa. Oke. Saya tidak menuntut yang macam-macam Pak. Yang seperti biasa, kemarin 114 dolar, 114 miliar. Itu kemarin 2022. Sekarang minyaknya naik, liftingnya naik, dolarnya naik. Lah dapatnya kok malah 700 juta rupiah tambahannya. Kena apa? Dulu hitungannya 60 dolar, sekarang 100 dolar. Bagaimana caranya? Sebaiknya gitu Pak. Ya mungkin Pak Bupati, izin ya Pak Dirjen, kalau misalnya dapat diagendakan pertemuan untuk konsolidasi ini lebih baik gitu. Ya kan, jadi biar Pak Bupati Meranti mendapatkan penjelasan untuk yang sejelas-jelasnya, karena kenaikan ini dibandingkan dengan harga per barel dan lifting yang juga naik, mungkin perlu penjelasan lebih lanjut Pak Dirjen. Gini deh konkretnya Bapak, nanti tolong timnya Bapak bisa ketemu tim kami. Nanti kami akan share, kita akan lihat perhitungannya seperti apa. Tadi saya sampaikan secara kebijakan, ada kebijakan baru di tahun 2023 ini, di mana bagi hasil itu juga diberikan kepada daerah yang berbatasan, bukan hanya daerah penghasil. Nanti silakan ya Pak ya, nanti timnya Bapak ketemu dengan tim saya. Sebentar Pak, ini saya mungkin sekali lepas ini saya tinggal Bapak nih. Kami nih Pak, sekali lagi ngomong, 25,68% miskin Pak, BPS 2021. Di Riau paling miskin itu nomor 11 Rohil 11%. Saya 25,68% miskin. Saya penghasil minyak, liftingnya naik per satu harinya hampir 8.000 barel per day. Rupiah dolarnya naik, hitungannya 100, 60 ke 100 itu ada 40 dolar. Masa kami terima cuma 700 juta? Makanya saya tadi dari awal-awal ngomong, takut nih Bapak walaupun baru 3 minggu, ya takut nggak paham juga gitu. Saya terus terang Pak, saya sudah lapor kepada pembina saya Pak Tito. Kalau tidak bisa juga nanti kita ketemu di mahkamah Pak. Itu Pak. Ya kita tunggulah, ada tidak nanti gugatan saya ke mahkamah. Kita lihat, saya lagi nunggu Pak Tito. Karena Pak Tito adalah pembina saya selaku Menteri Dalam Negeri, pembina untuk kepala daerah. Terima kasih. Izin Pak. Saya enak mandeng Bapak di sini, aku tinggalkan ini ruangan. Baik Pak Bupati, terima kasih. Mungkin bisa stay sebentar lagi, kita akan selesai Pak Bupati. Mungkin kita mendengarkan juga dari Pak Dirjen, Pak Fatoni, bagaimana pandangan beliau. Lebih baik kita silakan Pak Fatoni, sebentar saja. Baik, terima kasih. Pertama, saya kira Pak Bupati nanti ada waktu bisa bertemu dengan Pak Dirjen dan tim, juga nanti kami juga ikut, kita sama-sama ya. Jadi biar bisa dikelirkan bagaimana penghitungannya dan lain-lain, sehingga nanti bisa ketemu kenapa ini sebabnya seperti ini, kenapa ini dimungkinkan seperti itu. Nanti kita buka ruang komunikasi ya Pak Dirjen ya. Baik, ini untuk Bu Neng ini. Kebun nenek banyak buahnya, ada mangga dan buah manggis. Terima kasih Bu Neng pertanyaannya, tetap semangat dan selalu optimis. Ini ada pertanyaan menarik dari Bu Neng ini.
Tapi nanti minta bantu Bu Ismi untuk nerangkan. Bu Ismi ini sudah berapa tahun Bu menghapus pajak progresif dan pajak BBN 2? Sejak Covid, Bu. Nanti ini sering bersama-sama tapi jarang ngobrol kalau tentang ginian ini. Kalau makan bareng, jalan-jalan bareng, tapi beginian nggak ngobrol. Jadi di Kaltim sudah menghapus itu lama Bu. Dan menanjak jauh gitu. Jadi kelihatannya perlu studi banding. Nanti kenapa bisa nanjak? Karena regulasi sudah memungkinkan. Kalau terkait dengan, bisa ditampilkan ya materi di halaman 4 dan 5. Di halaman 5 dulu, bahwa pemberian keringanan pengurangan itu adalah kewenangannya kepala daerah. Ya namanya kewenangan tentu tidak harus dilakukan gitu ya Bu ya. Ibu nanti silahkan di Sumsel dikaji apakah perlu segera dilakukan atau menunda gitu ya. Tapi berdasarkan penelitian kami dari tim Samsat bahwa BBN 2 dan pajak progresif itu apabila dihapus dapat meningkat tajam. Mungkin nanti dari provinsi, mungkin Riau juga sudah termasuk, kemudian Sumatera Barat, bahkan kemarin saya baru dikirim dari Pak Gubernur Sulsel, itu rata-rata menanjak, jadi naik tajam. Menanjak itu gini, ini simbolisnya Jasara Harja itu begini, Jasara Harja. Ada dari Jasara Harja enggak ini begini. Jadi kewenangan itu ada di kepala daerah, nanti silahkan digunakan. Kemudian belum muncul juga sambil kita tunggu. Kemudian terkait dengan penghapusan atau pemblokiran kendaraan bermotor yang tidak membayar pajak, itu ada di pasal 74. Ini sekaligus kan diikuti secara online juga ini. Biar saya bacakan bunyi pasal lengkapnya, biar kita semua paham dan semua sadar segera membayar pajak kendaraan. Di pasal 74 di ayat 2 di situ disebutkan bahwa penghapusan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dapat dilakukan jika 1. Kendaraan bermotor rusak berat sehingga tidak dapat dioperasikan. Nah ini kita juga menghimbau kepada Bapak dan Ibu semuanya, kalau pajak kendaraannya itu sudah rusak berat daripada tercantum terus kemudian ditagih pajaknya, segera lapor kemudian untuk diblokir. Ini pasalnya ada nih di ayat 2. Jadi bisa penghapusan di registrasi. Yang kedua, penghapusan itu apabila pemilik kendaraan di B-nya itu, pemilik kendaraan tidak melakukan registrasi ulang sekurang-kurangnya 2 tahun setelah habis masa berlaku STNK. Surat tanda nomor kendaraan bermotor. Jadi 2 tahun tidak bayar pajak, blokir. Nah ini yang serem lagi nih di ayat 3-nya. Ini belum diberlakukan ya Bapak Ibu, ini akan diberlakukan. Ingat ini. Kendaraan bermotor yang telah dihapus tidak dapat diregistrasi ulang. Nah, selesai menjadi souvenir aja gitu. Gitu ya. Jadi ini mari kita sosialisasikan ke seluruh masyarakat agar kendaraannya biar aman, agar membayar pajak. Kemudian tapi yang rusak berat atau bahkan hilang, kena tsunami, lokasinya tidak jelas, itu juga agar melaporkan agar nanti bisa dihapuskan sehingga tidak menjadi beban untuk tetap membayar pajak dan administrasi kendaraan juga lebih bagus lagi. Itu pemblokiran di 74. Nah, terkait dengan harus balik nama 71, nah nanti kami bahas Bu, ini di tim Samsat Nasional ya dengan Pak Kakor Lantas juga. Kalau yang sudah pindah itu maksimal kan 3 bulan ya. Nah ini nanti coba kita carikan formulasi bagaimana menertibkan ini. Masalahnya kendaraan itu terus bergerak. Jadi kalau seharusnya sudah pindah dari kota A ke kota B, 3 bulan maksimal itu harusnya sudah balik nama. Tapi kalau ditambah lagi dengan kebijakan tadi Bu, BBN 2 0, ini lebih bagus lagi. Kalau toh kendaraannya belinya di Jakarta misalnya Bu, nggak apa-apa, tapi kan nanti dibalik nama. Tapi kalau sudah belinya di Jakarta, Ibu BBN 2-nya di Sumsel diberlakukan, ya sudah nggak balik-balik nama malahan. Nah, gitu mari kita kaji, kemudian kita pertimbangkan sesuai dengan daerah kita masing-masing. Saya kira itu, saya ada pantun makan siang ini. Ini hari sudah siang, mari kita makan siang. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dirjen.
kita memang sudah harus makan siang dan melakukan kewajiban sholat. Namun sebelum kita menutup acara ini, mohon maaf untuk yang peserta online kita tidak membuka sesi untuk tanya jawab dan tidak ada sesi kedua. Namun ada beberapa hal Pak Dirjen yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini, bahwa tercantum DBH sawit sebesar 2,8 namun masih global dan belum terinci pada masing-masing daerah. Untuk itu pemerintah daerah dalam forum ini menyampaikan kepada Pak Dirjen bahwa kita menginginkan syarat-syarat apa saja yang disiapkan oleh pemerintah daerah terlebih dahulu untuk pencairan DBH sawit tersebut, dan kapan rencana penyalurannya, dan juga secepatnya petunjuk teknis tersebut penyaluran DBH sawit dikeluarkan, dan juga adakah formulasi alokasi setiap pemerintah daerah. Karena memang dalam forum ini kita terbatas waktu, kami menyampaikan rumusan daripada rakor ini, sebahagian adalah hal-hal tersebut Pak Dirjen yang nanti akan kami sampaikan secara tertulis. Selanjutnya rumusan daripada rapat ini adalah bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah melalui Undang-Undang HKPD tentu saja kami harapkan menjadi satu cahaya bagi daerah dalam mencapai pendapatan yang berimbang, yang benar-benar proporsional seperti yang disampaikan oleh Bapak Bupati Meranti tadi. Demikian pleno ini kami tutup, aplaus untuk para narasumber yang sangat luar biasa. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang, dan saya tutup dengan pantun, ternak-ternak si ikan teri, ikan dijemur di pinggir jalan. Izinkan saya undur diri, kilap bicara mohon dimaafkan. Ada kalah kisah mayang terurai, putri jelita dipandang tak jemu, berpisah bukan bercerai, lain waktu semoga kita bertemu kembali untuk membahas pendapatan daerah yang lebih proporsional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Moderator yang telah memandu jalannya diskusi kita pada hari ini, dan juga dengan penyerahan ucapan terima kasih dari pemerintah daerah Provinsi Riau akan diserahkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau. Untuk itu kami mengundang Bapak Haji Sahril Abdi APMSI untuk diserahkan kepada yang pertama Bapak Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Dr. Andes A. Fatoni MSI. Kami silakan. Terima kasih Pak Direktur yang telah menjadi pemateri pada kesempatan yang baik ini. Kemudian diserahkan juga kepada Direktur Jenderal Penerimaan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Bapak Dr. Luki Alfirman ST MA. Kami silakan. Berikut kami juga mengundang Wakil Ketua Asosiasi Pengelola Pendapatan Daerah Indonesia, Ibu Dr. Anda Haja Ismiati MSI. Sebagai ucapan terima kasih juga telah menjadi narasumber pada kesempatan yang baik ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau, Bapak Asral Masuri. Kami silakan. Dan dilanjutkan dengan foto bersama. Kami persilakan Ibu Moderator juga ikut bergabung. Kami persilakan untuk berada di depan foto bersama. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, Bapak Haji Sahril Abdi APMSI. Ini Pak Direktur, kami sampaikan Pak Sahril Abdi ini bukan hanya sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Panitia Pelaksana, tapi beliau ini adalah Komisaris Utama Bank Riau Kepri ini, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih tentunya Panitia Pelaksana yang telah menyukseskan kegiatan ini dalam rapat koordinasi nasional pengelolaan pendapatan dan belanja daerah di Provinsi Riau ini. Terima kasih Bapak dan Ibu pemateri tentunya yang telah menguraikan banyak hal tentunya dalam kesempatan yang baik ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan tentunya kepada seluruh Bapak dan Ibu yang mengikuti rangkaian acara ini secara virtual. Dan untuk pelaksanaan ibadah sholat zuhur Bapak dan Ibu, kita bisa di lantai 4 ini Bapak Ibu. Di bagian belakang dari ruangan ini ada ruang sholat Bapak dan Ibu sekalian. Kembali Bapak dan Ibu yang kami hormati,
Bapak Ibu yang ingin menunaikan sholat fardu zuhur di lantai 4 ini sediakan musola. Kami persilakan Bapak dan Ibu untuk menunaikan sholat fardu zuhur di sini, dan kita makan siang juga di ruangan ini Bapak dan Ibu sekalian. Panitia telah menyiapkan hidangan dalam bentuk prasmanan. Kami persilakan Bapak dan Ibu untuk menikmatinya. Kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh kepala daerah, Bupati dan Wali Kota yang juga ikut serta dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah. Bedelau Bain akan kembali menghibur kita pada kesempatan yang baik ini. Kami persilahkan untuk bersiap.